103,4 DFM Radio Musik Asli Indonesia. DFM-nya masih diinspirasi dan mandiri, dan tema kita pagi ini mengembangkan bisnis kuliner dengan cara kemitraan. Nah, di studio sudah hadir juga, tadi belum sempat kita sapa nih, Bapak Irwan Utama, pemilik kemitraan Jokris Kalasan Resto. Kita sapa dulu deh. Pagi Pak Irwan. Pagi Pak. Pagi. Apa kabar Pak Irwan? Biasa. Luar biasa, baik ya Pak ya. Walaupun tadi jalanannya macet luar biasa ya Pak ya. Sangat. Sangat. Tapi alhamdulillah bisa sampai nih di studio nih Pak ya. Oke, ini kita mungkin langsung aja kali ya. Ini juga di depan udah ada produknya. Iya, itu Ini produk-produknya. juga, kita juga udah siapin pertanyaan nih buat Iya. Pak Irwan, karena kita kepo banget nih tentang kemitraan ini gimana sih Pak konsepnya. Oke, bisa dijelaskan dulu Pak Irwan, apa itu kemitraan Jokris Kalasan Resto dan apa menu-menu yang ditawarkan kepada mitra? Oke. Pagi semua deh memang ya. Saya sih sebenarnya gini, kalau dibilang kemitraan orang selalu berpikir gini, franchise. Iya. Minimal 25 juta, 70 juta, nilai gede-gede. Itu juga saya pernah ngalamin sebelum saya setup ini. Oh, berarti Bapak sebelumnya juga ikut pernah? Tidak. Jadi saya sebenarnya profesional. Oke. Dan saya tidak kerja di Indonesia tadinya. Baik. Jadi waktu pulang di 2019, saya cuma berpikir simpel gitu ya, bahwa masa iya terus kita kerja sampai retired pension gitu ya. Satu, terus yang kedua, ya sampai tua nggak memberi kontribusi gitu loh ke negara sendiri gitu dengan apa yang kita punya. Gitu. Oke. Nah, saya akhirnya berpikir gini, gimana kalau buatkan satu sistem kemitraan. Kenapa saya pilih ayam Kalasan? Karena itu sebenarnya the background dari ibu saya. Dia yang dulu jualan itu. Karena itulah saya bisa kuliah dan sebagainya gitu loh. Nah, dari sana kemitraan ini saya coba kontak, cari-cari kemitraan yang lainnya, buat perbandingan, dan semua membuat saya shock. Ini mah mungkin untuk saya bisa kali ya, tapi kalau untuk yang di luar sana pasti semua forget it lah. Iya. Nah, dari sana saya berpikir gimana caranya membuat kemitraan. Itu simpel, semuanya bisa dilakukan dari rumah. Jadi nggak perlu kita sewa tempat, nggak perlu kita gaji orang segala macam, kita bisa lakukan dari rumah kita sendiri. Dan itu pasti costnya, biayanya itu nggak sama, karena kita nggak perlu keluarkan biaya sewa rental, gaji karyawan, uang listrik, telepon segala macam di tempat kita melakukan penjualan. Oke. Nah itu ide awalnya. Kemudian kalau dibilang menu, tadi saya slightly bilang kita memang fokus ke ayam Kalasan. Kemudian sekarang ada diversifikasi menu karena ada yang memang nggak suka manis. Jadi sukanya yang betul sesuai dengan selera. Ada yang suka gurih, itu kita arahkan ke ayam rempah. Oke. Jadi sebenarnya Pak, sistem kemitraan ini kita menggait orang lain untuk ikut berdagang bareng kita atau bagaimana Pak? Itu multi level marketing. Jadi konsepnya ini bagaimana nih? Saya belum dapat nih. Ya, jadi gini, kemitraan gini. Kita lakukan satu bisnis, itu kita buat satu percontohan. Saya udah buat percontohannya. Saya lakukan dari rumah saya sendiri, which is dulu istri saya nggak ibu rumah tangga, pure ibu rumah tangga. Oke, belum punya pengalaman Ya, waktu itu. sekarang jadi store manajernya, tanda petik. Dia yang handle. Oke. Jadi bukan saya lagi, itu jadi dia yang ngatur. Jadi saya set pertama bahwa bisnis ini dimulai dari rumah, kemudian yang semua peralatannya dari rumah. Kompor gas, kemudian kulkas, terus kemudian meja, apa segala macam, semua dari rumah. Jadi nggak ada investasi aneh-aneh. Jadi nggak perlu, waduh saya mesti beli freezer, beli deep frying segala macam, berpikirnya terlalu tinggi. Nggak perlu. Nanti saja kalau sudah bisnisnya besar, nanti bisa. Jadi itu kemitraan yang saya set pertamanya. Kemudian kita lebih fokus ke online ya, jujur saya bilang kita lebih fokus karena di rumah. Jujur kan nggak semua orang jualan apa dia di rumah, kan nggak ada yang tahu. Nah memang kita harus online melalui aplikasi online, GrabFood, GoFood, Shopee Food. Nah sekarang ada AirAsia Food. Oke, berarti lebih fokusnya ke online ya Pak, karena kan tadi prosesnya di rumah juga, semuanya dilakukan di rumah. Betul. Ini Pak. Lanjut. Ini lanjut lagi pertanyaannya tadi. Ini berarti sebenarnya apa sih perbedaan waralaba franchise dengan kemitraan? Nah ini with all the respect ya, bukannya saya look down atau memandang
beda ya. Oke. Saya cuma berpikir gini loh, kalau kita memang mau bantu supaya ada orang lain yang punya income tambahan, karena gini, kondisi Indonesia tidak baik-baik. Oke. Bukan Indonesia, seluruh dunia gitu loh. Oke. Nah sekarang bagaimana kita bisa bantu seseorang atau satu keluarga yang mereka mau pensiun atau kena PHK. Jangan bilang PHK nggak banyak banget. Iya. Nah kalau kita mau bantu dia, pagi-pagi kita udah minta, you harus bayar saya 25 juta, 30 juta, 70 juta. Dia langsung mikir, ya memang bisa apa gitu, bisnisnya memang bisa menghasilkan dan langsung jadi gitu. Nah di situ poin yang kedua adalah saya tidak mau men-set yang namanya franchise fee. Franchise fee. Karena franchise fee itu semua franchise pasti ada. Jadi Anda jual satu paket, nanti saya minta 1.500 satu paket umpamanya. Ya. Silakan cek aja sendiri ya. Terus ada lagi sebelum join harus kena biaya ini. Ya. Harus beli ini. Dan semua harus beli dari si franchiser. Oke. Saya nggak pernah mau kayak begitu, itu nggak bantu. Jadi di saya set pertama 500.000. Waduh, itu kan duit Pak, 500.000 gitu kan. Betul, tapi itu adalah dalam bentuk ayam yang nanti akan Anda pakai untuk jualan. Jadi nggak ada fee satu peser pun di situ. Ya, terus terang karena ini bisnis online, itu kan kita harus ada yang namanya SIM card, kita harus daftarkan, terus kita harus aplikasi segala macam. Anda tidak perlu lakukan itu semua dari saya. Yang Anda perlu lakukan apa? Anda siapkan mental, namanya orang jualan, nggak pernah namanya jualan tiba-tiba laris manis Tanjung Kimpul. Itu kita nggak pernah bisa, ya itu namanya barokahnya dia ya, memang begitu. Tapi kalau enggak ya nggak masalah. Itu kita bisa lakukan, sepanjang kita punya semangat. Dan itu diajarin terus, di training terus. Karena gini, bisnis online itu bisnis yang sangat dinamis, dia jauh lebih dinamis dari bisnis offline. Jadi kalau Anda jualan gerobakan di depan rumah dengan jualan online, gerobakan itu nggak bisa diapa-apain. Yang penting jualannya enak, makanannya enak, orang liatin, bersih, laku. Ini kan orang nggak tahu jualannya di gimana, bersihnya gimana, segala macam. Itu yang saya bilang perbedaannya apa dengan kemitraan, dengan franchise yang lain. Berarti Bapak Irwan ini berarti menyiapkan mental, lebih ke menyiapkan mental ya. Betul. Iya sebelum berdagang. Oke, ini ada lagi nih. Apa konsep kemitraan yang ditawarkan Zukris Kalasan Resto kepada mitranya? Oke. Jadi kalau balik lagi ke kemitraan, saya dengan franchise yang lain, kita harus tahu franchise itu kita tidak boleh ngapa-ngapain ke menunya, ke sistemnya dia. Ketangkep, putus. Ini misalnya resepnya kayak gini nggak boleh kita improve, begitu ya Pak Irwan? Nggak boleh diimprove, yang nyontek-nyontek rada-rada mirip, gitu nggak boleh. Yang saya beda. Yang saya cuma bilang adalah Anda tidak boleh jual ayam kalasan, ayam rempah, ayam-ayaman ini tidak boleh. Di luar itu Anda silakan masukkan dengan memakai nama Zukris. Jadi Anda bisa jual empal, jual ikan, jual bandeng, jual cumi, jual apa segala macam. Jual bebek, nasi goreng, mie goreng. Anda masukkan di situ. Tapi jangan ayam. Jangan ayamnya. Karena ayamnya ya Anda itu karena ayam itu satu kesatuan. Semua standarnya harus sama. Nggak lucu dong di daerah Bekasi dengan daerah Lebak Bulus dengan daerah yang di Tangerang beda rasanya. Gitu. Berarti jangan boleh jual apa aja selain ayam. Boleh menambahkan, jangan salah ya. Nanti dipikir ini kita jualan yang lain, nggak jualan ayam. Enggak. Ayam itu backbone-nya, karena namanya juga dari awal itu kan kelasan ya, kelasan. Di luar itu Anda boleh tambahkan menu-menu yang lain, sehingga variasinya sesuai dengan daerah Anda. Oke. Karena orang Bekasi dengan orang Lebak Bulus itu karakternya totally beda. Mereka suka apa di Lebak Bulus belum tentu orang Bekasinya suka. Gitu. Nah itu yang kita modifikasi supaya selaras dengan daerah masing-masing. Oke, DV Mania. Jadi konsepnya udah jelas begitu ya DV Mania. Oke, Pak Irwan, ini apa saja sih Pak kewajiban penting pemilik kemitraan kepada mitranya
Dan apakah ada pelatihan atau training yang diberikan oleh Jokris Kalasan Resto? Ya, Nurul, pertanyaan yang bagus. Apa sih kerjaan saya? Iya, Pertanyaannya gitu ya. terhadap mitra Bapak. Itu mesti ngapain gitu kan? Iya. Oke. Bisnis ini adalah namanya bisnis. Perbedaannya dengan yang lain adalah saya sangat mengharapkan dan harus mitra-mitra itu sukses sebelum saya yang sukses. Oke. Jadi nggak mungkin namanya bisnis saya berkembang dengan pesat kalau mitra-mitra saya itu nggak jalan. Jadi tugas saya pertama adalah saya harus briefing, training, dan kasih masukan, kasih gambaran, kasih kisi-kisi kalau orang anak sekolah, Iya. terus yang orang mahasiswa, contekannya apa gitu loh Skillnya supaya bisa apa? apa supaya sukses. Karena itu paling penting. Bisnis yang paling susah adalah membagi kunci sukses. Benar, resep suksesnya. Betul. Nah, apa yang dibutuhkan dari mitra? Itu kan tadi PR saya tuh. Mhm. Oke. Apa yang dibutuhkan dari mitra? Mitra yang dibutuhkan adalah semangatnya dia. Bisnis tidak pernah yang namanya itu gampang. Selalu ada up down dan kita perlu namanya fight terus. Kalau kita nggak mau fight dan kita orangnya cepat putus asa, better nggak usah join lah. Karena itu menghabiskan kedua belah pihak waktu, tenaga, energi segala. Ya. Itu sih yang saya selalu pikirkan dan selalu minta dari kedua belah pihak itu saling terbuka. Jadi kalau ada apa-apa tanya gitu. Ini saya harus gini gimana? Ini kalau saya giniin gimana? Memang repot. Yang repot saya bukan mitra. Pak, kebayang dong jam 11 malam belum mau tidur ditanyain, Pak saya mau giniin gimana caranya? Oke. Kalau giniin gimana caranya? Kalau satu. Nah kalau ada 10 yang begitu, kebayang dong. Tapi saya happy karena yang penting ini, saya kasih tahu Bapak Ibu jalankan. Kita tidak ada kunci bilang bahwa oh kalau Bapak Ibu jalankan pasti sukses, itu namanya dukun kali ya. Saya bukan dukun gitu loh. Tapi yang pasti itu Bapak Ibu jalankan, begitu dijalankan ada masalah lagi kita ngobrol lagi, kita cari solusi lagi. Oke. Jadi ada temennya gitu loh, jalan tuh nggak gelinding gitu loh. Itu yang paling penting. Oke, berarti pelatihan yang Bapak berikan itu tergantung sama mitra Bapak harus aktif nanya ke Bapak ya Betul, tentang karena- tips-tipsnya bagaimana menjalankan bisnis. Mbak Nurul bisa bayangkan ada mitra saya yang pensiunan dokter gigi, Mm-mm. ada mitra saya yang karyawan gudang, Oke. ada mitra saya yang sales promoter girl di supermarket. Bisa bayangkan ya, itu kan perbedaan nyata cara pola pikir, background Iya, mereka. benar-benar. Ya nggak mungkin loh saya pukul rata gitu loh. Iya. Jadi itu memang perlakuannya berbeda dari cabang ke cabang karena berdasarkan speednya mereka, kecepatan mereka, dan apa yang passion mereka. Tapi mesti ngomong, saya bukan dukun, balik lagi, saya nggak ngerti, kalau situ diem aja, saya nggak tahu ada apa. Berarti gitu. harus aktif yang jadi mitra Betul, juga. betul. Oke. Diam 1000 bahasan. Berarti nih Pak, selama training ini ada jangka waktunya nggak sih? Nggak ada, Nggak kita ada. langsung jalan. Berarti ya selalu dihandle dan selalu didampingin terus sama Bapak. Betul. Dari Iya, awal. dari Kalau awal. ngomongnya, Heeh. kalau diem aja ya udah walah-walah Iya, gitu. kita harus aktif. Misal Bang Ilham jadi mitranya Pak Irwan nih, ya harus aktif nanya, Pak gimana Pak, saya kayak gini. Oh, jadi Bapak sendiri pokoknya yang kawal dia. Nggak ada orang lain mungkin selain Bapak. Karena gini, kalau saya berikan ke orang lain atau karyawan, mungkin dari cara berpikirnya itu bisa berbeda. Oke. Pak Irwan bilangnya begini, kenapa jadi jalannya begini gitu Hmm. loh. Kalau saya langsung, Ibu, Bapak ada kesulitan apa? Hmm. Oke, kita jalanin kayak begini. Syaratnya adalah kita lakukan dulu ya. Nanti begitu jalan, terus kita, Bapak, Ibu kasih tahu lagi, ada masalah apa lagi gitu loh. Karena masalah akan selalu ada selama kita masih ada di dunia ini. Gitu. Oh, Oke, benar. Udah berapa cabang atau mitra sih Pak sampai dengan hari ini? Kita ada yang aktif, benar-benar aktif itu Hmm. ada 10 cabang. 10 ya? 10 10 cabang. cabang. Jadi tersebar di Jabodetabek, Mm-mm. di Bekasi, di Gading Serpong, di Lebak Bulus, di Gunung Sari, di Kemayoran, Kelapa Gading, Gedung Halang Bogor, Pondok Bambu, Pondok Kelapa, terus Taman Galaksi. Ya, itu yang fokus sekarang dengan ada penambahan Ya. di daerah BSD 1, kemudian BSD. di Karangtengah, di Ciledug 1, Hmm. kemudian satu lagi di Cisalak.
Cibubur Cibubur. dan sekitarnya. Oh, iya. Mungkin DP Mania siapa tahu daerahnya yang belum disebutkan tadi sama Pak Irwan mau join kan? Jadi satu-satunya di daerah itu. Welcome, sangat silakan. Ini itu kan hanya di Jabodetabek. Kalau yang di luar Jabodetabek ada nggak nih, Pak? Saya lagi set sistemnya untuk di luar Jabodetabek. Berarti Ya. lagi fokuskan di Jabodetabek dulu. Karena gini, Mas Ilham, Ya. kita bisnis kita jangan serakah. Mm-mm. Jabodetabek aja gua nggak lihat lu gimana lu mau ngomong ke Surabaya, Semarang, Jogja gitu, apa Bandung gitu. Jadi saya lebih fokus dulu sementara di Jabodetabek sambil membuka kemungkinan di luar itu. Ada sudah dari Jogja, Bandung, ya, Surabaya itu saya lagi sedang jajaki. Oke. Kalau ngomongin soal ini bisnis kemitraan Pak, kira-kira apa sih Pak suka dan dukanya yang sepengalaman Bapak? Paling sebenarnya gini, suka duka ya. Mm-mm. Kalau suka dulu deh kita Ya, ngomongnya suka dulu. happy gitu ya. Happy dulu. Pernah nggak sih ngebayangin jualan Anda tidak bisa ke kamar kecil? Mm-mm. Karena yang driver itu datang beruntut terus-menerus Mm-mm. Tanpa henti apa tanpa ya? henti, dan kaki begitu selesai itu sore atau malam ya. Itu ada satu saat itu di semua cabang itu nggak berhenti, dan begitu selesai itu urat di situ kayak ketarik ke atas. Nah udah selesai baru kerasa. Happy problem. Iya itu kayak problem. Ketawa semuanya itu, kamu semua cabang itu. Tapi balik lagi, kalau dibilang dukanya apa sih? Dukanya adalah kalau ketemu orang-orang yang nggak komit. Oke. Wah itu saya capek, terus terang aja gini. Mereka kan bukan karyawan saya. Mm-mm. Mitra-mitra itu bukan karyawan, mereka adalah mitra, partner. Mm-mm. Kita selevel, kita bukan saya lebih rendah, bukan saya lebih tinggi. Namanya juga selevel, kita sama posisinya. Lah gimana saya ngedorong-dorong kalau orang yang nggak mau gerak? Mobil aja kalau direm tangan terus dikasih batuk, itu kita dorong nggak bisa. Lah yang kita aja yang kedorong jadinya kan. Iya. Jadi saya sih sebenarnya simpel gitu loh. Problem semua orang masih hidup di dunia ini pasti punya. Iya. Tetapi kita nggak jadikan itu jadi alasan supaya kita mundur, atau kita jadikan itu karena itu saya nggak akan jalankan ini gitu loh. Kalau memang nggak mau ya udah dari awal aja nggak usah. Tapi kalau memang mau, jangan berhenti, jalan terus. Karena saya sangat happy dengan cabang-cabang atau mitra lah, jangan cabang kesannya jadi anak buah gitu ya. Mitra-mitra yang mengganggu saya jam 11, jam 12 malam. Oh. Justru itu saya aktif. happy karena dia aktif, dia kan masih kerja atau dia masih ada aktivitas yang lain. Iya. Malam dia kotak-katik menu, kotak-katik promo. Wah ini salah, ini gimana? Pak saya gini ini gimana? Mm-mm. Saya mesti screenshot, saya kasih video klipnya. Ini loh Pak, saya nggak ngerti kalau dikasih screenshot aja. Iya. Dikasih video klip, Mm-mm. di video klip ada suara saya. Ini gini, abis ini gini, abis ini gini. Rekam layar. Mohon maaf kalau orang bilang itu, ini kok kayak bener-bener seperti ngomong ya Ngomong. ngomong. Iya, ngomong. Ya memang harus ngomong. Iya. Tapi karena dia memang mau, Iya. dia memang mau untuk di fight gitu loh. Mm-mm. Dan orang seperti ini yang saya butuh. Nah, Oke. Oke. Itu tadi dukanya kalau misalkan ketemu sama mitra yang mungkin tidak komitmen ya Pak ya. betul. Lo kok bisa jualan ayam seperti ini? Pertanyaannya adalah semua itu di set dari awal. Iya. Yang saya lakukan adalah bisnisnya. Oke. Nah, balik lagi. Kita selama kita hidup di dunia ini, Gusti Allah udah kasih. Kita punya yang namanya akal, pikiran, sama hati. Bekerjalah semua melakukan dengan itu, dengan akal pikiran kita, terutama dengan hati kita. Kita kalau melihat sesuatu dan itu nggak benar, kita pasti punya hati nurani, kita udah ngomong bahwa itu nggak benar. Jangan lakukan. Ya. Nah, saya balik lagi. Gimana sih kunci sukses di kuliner? Enggak cuma di kuliner, Mbak Nurul, Mas Ilham. Iya. Ini semuanya sama. Kita harus namanya punya komitmen. Kita mau lakukan apa? Jadi gini, jangan kasarnya ngomong anak kata ayam. Mm-mm. Itu orang Sumatera pasti tahu tuh istilah itu, nggak tahu kita yang ke Jawa itu ngerti nggak ya? Iya. Iya. Itu
saat itu wow harus, wih gue gini. Masih hangat soalnya. Hangat. Masih semangat awal-awal. Setelah itu nggak sejalan waktu, gini. Gusti Allah nggak akan kasih kita namanya berkat kalau kita males. Pasti itu. Jangan bilang karena begini, enggak. Jangan cari alasan. Kalau kita malas, itu adalah jurang kita menuju kehancuran. Nah, kalau kita nggak malas, berarti kan kita mau fight. Kita selalu cari cara, komit. Kita harus begini, kita harus begini. Apa iya Gusti Allah tidur? Orangnya setengah mati, setengah mau fight, sana fight sini. Gusti Allah nggak kasih rezeki, pasti kasih. Itu yang saya selalu berpikir, sangat sederhana. Semua orang itu sama, tapi adalah perbedaan. Dia di dalamnya itu maunya gimana? Iya. Dia mau enak aja, ya udah silahkan aja. Kalau saya simpel, kalau Anda mau enak aja, Anda silahkan pilih yang lain. Tapi kalau saya selalu berjuang dari nol. Sedikit ya buat saya, kondisi saya. Saya ditinggal ayah waktu saya umur 13 tahun, masih SMP kelas 1. Nah, saat itulah saya selalu berjuang bahwa hidup itu tidak ada yang namanya freelance in the world. Makan siang gratis tuh nggak ada. Anda harus fight. Tetapi jangan pernah yang namanya pakai ilmu katak Anda itu naik ke atas, ada injak-injak yang di bawah. Jangan pernah. Kalau bisa yang di bawah itu didorong, naikin ke atas. Karena itu adalah jadi berkat, jadi barokah buat Anda. Itulah ya, makanya saya bilang semua orang kalau untuk menjadi kaya atau menjadi sukses segala macam itu setiap orang kan bisa ya, kalau dia memang mau gitu ya. Tetapi yang paling penting bukan itu, gimana caranya kita juga bisa membuat orang lain juga sukses kalau bisa. Balik lagi, lu mau apa kagak? Kalau gua mau tapi gua mau tidur, gua mau kamu rebahan deh mamanya, sorry ya kalau ada yang kaum rebahan gitu loh. Ya ada waktunya kita rebahan, ada waktunya memang kita nggak boleh rebahan. We need to run, we need to fight. Fight lah, berat, ribut lah, berantem lah. Kita memang harus maju gitu ya. Itu yang paling penting. Oke. Benar deh temannya. Ini dia nih tips dan kuncinya itu fight, berani fighting. Bukan berantem, tawuran ya. Bukan dong. Iya, tadi kita bekerja dengan akal, pikiran, seluruh jiwa kita ya Pak, ikhlas. Terus juga tadi harus konsisten dari awal, jangan cuma menggebu-gebunya di awal aja, ujung-ujungnya ciut, harus konsisten. Oke, karena waktu juga nih Pak Irwan. Ya. Membatasi kita. Terima kasih. Akhirnya kita berterima kasih juga kepada Pak Irwan karena sudah meluangkan waktunya untuk kita berbagi di sini, sharing. Ada banyak banget pelajaran yang kita dapat. Mungkin ada yang ini bisa kontak langsung. Oh boleh, kalau misalkan berminat bisa kemana nih Pak? Langsung ke nomor handphone saya nggak apa-apa. Boleh, berapa Pak? 0896 3631 5339. Oke, nah buat FMania yang ingin bergabung dengan kemitraannya Bapak Irwan di Jokris Kalasan Resto, bisa langsung aja hubungi. Ini WhatsApp juga ada ya Pak ya? WhatsApp dan telepon di 0896 3631 5339. Sekali lagi di 0896 3631 5339. Nah, ini langsung dihubungi ke nomor Bapak Irwan. Atau satu lagi mungkin Pak sosial medianya. Iya, ada. Boleh tuh Pak. Di Instagram geprek.kalasan. Itu mungkin aneh kok geprek sih. Ya karena itu memang nama yang pertama kali waktu di set. Geprek.kalasan. Itu IG-nya. Kemudian kalau di TikTok ada juga. Ada. Dong. Kekinian kita mau ketinggalan. Itu Jokris Kalasan disambungnya. Jokris Kalasan. Pakai Z ya Pak? Pakai Z. Oke. Zoekris. Zoekris Kalasan itu dia TikToknya. TikToknya juga tadi di IG-nya ada ya. IG-nya adalah geprek.kalasan. Nah betul. Oke Pak Irwan, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Irwan. Sehat selalu, Mbak Nurul, sukses buat DFM Mania. Amin. Buat Radio Damai. Amin. Buat Mas Ilham juga.